perkenalan mengenai Android native. Oke, sekarang kita akan belajar sedikit masuk ke materi activity. Oke, sebelum masuk activity ini sedikit pengenalan mengenai apa itu SDK. SDK atau kepanjangan dari Standard Development Kit itu adalah kumpulan dari tools, komponen, library untuk membuat aplikasi Android. Nah, SDK itu isinya apa aja sih? SDK itu ada Java compiler itu yang mengompil code Java kita menjadi aplikasi. Lalu ada Java Virtual Machine. Java Virtual Machine itu nanti yang menjalankan aplikasi kita. Lalu ada Java Class Libraries. Java Class Libraries ini isinya kelas-kelas atau fungsi-fungsi yang digunakan aplikasi kita. Ada fungsi matematika, ada fungsi text processing, ada fungsi pengolahan tanggal, ada struktur data seperti map, linked list, table, ada fungsi I/O, networking, dan segala macam-macam lainnya. Lalu ada juga Java Debugger. Java Debugger itu adalah program untuk membantu kita mencari bug itu di mana. Jadi waktu program kita tidak berjalan seperti ekspektasi, kita menggunakan debugger untuk membantu melacak ini salahnya di mana. Nah, ini bagaimana cara kita menginstall Android SDK. Jadi ini asumsikan kita sudah berhasil install Android Studio seperti kemarin. Nanti caranya adalah, ini kan ada, waktu kita jalankan Android Studio, kita ada tampilan screen welcome seperti ini. Nah, nanti ini lihat ada icon roda gigi, tulisannya configure. Nah, nanti pas diklik, ada pilihan SDK Manager. Nah, itu kita klik SDK Manager, nah itu nanti akan ditampilkan versi SDK yang ada, mulai dari Android 21 sampai Android yang paling atas itu adalah versi terbaru. Nah, ini kan ada banyak sekali OS SDK-nya. Ini kalau teman-teman mau ya install semua juga nggak apa-apa, terserah sih semua. Tapi kalau saya biasanya saya nggak install semua, saya biasanya install tuh mulai dari 6, 7, 8, ya sampai terbaru sekarang. Mungkin ntar lagi OS 67 mungkin saya hapus saja karena udah nggak nemu device yang pakai itu. Jadi teman-teman tinggal pilih, tinggal centang aja OS yang mau diinstal, nanti klik apply, nah nanti silakan tunggu si Android Studio menginstal SDK-nya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kak, tadi rekomendasinya dari SDK berapa, Kak? Oh, sekarang sih saya biasanya sih mulai dari Android OS 8 itu. OS 8, 9, 10, 8. Yang 8.0 Iya. ya? Kenyataannya saya udah ketemu Android OS 8 sih juga udah mulai agak jarang sih, tapi nggak apa-apa lah, buat jaga-jaga aja. Itu berarti sampai yang 33 ya, Kak ya? Iya, 33. Karena Karena untuk upload ke Play Store itu, seingat saya tuh harus kompatibel dengan SDK yang terakhir. Itu si Google emang dia suka naikin terus. Dulu terakhir versi 30, atau ntar versi 31, ya udah. Itu.
Untuk apa, download-nya itu, cuman Android SDK platform, misal versinya, sama source for Android versinya, apa sekalian sama itu, Kak, apa, Google APIs, ARM 64, Intel X86-nya full atau cuman partially? Saya cuma pakai SDK-nya ya. Kalau yang ada X86 itu seingat saya itu kalau kita mau pakai emulator, ingat saya. Berarti partially aja ya, Kak, ya? Nggak semuanya harus diinstal ya? Oh, nggak perlu. Yang kayak source juga nggak perlu. Soalnya itu ntar bakal makan space. Sayang. Oke, Kak, makasih, Kak. Oke, saya sambil lanjut dulu. Oke. Nah, ini contohnya seperti ini. Nanti kalau kita klik, nanti kita apply, nah nanti dia download jalan, ya silakan ditunggu. Kadang-kadang cepat, kadang-kadang agak lama. Nah, nanti kalau udah muncul seperti ini, oke, berarti Android sudah terdownload, nanti go dan install. Agak beberapa waktu. Nah, oke. Lalu kalau asumsi kita sudah install, kita sudah build project, nah nanti kita akan masuk ke Android Studio, nanti seperti ini. Nah, ini adalah hierarki dari project kita yang dibuat sama Android Studio. Ini ada beberapa folder, ada folder manifest, ada folder Java, ada folder REST, dan macam-macam lainnya. Nah, nanti akan saya jelaskan ini folder gunanya buat apa. Nah, ini pertama folder manifest. Folder manifest itu isinya file namanya XML. Android manifest.xml ini gunanya untuk apa? Ini gunanya adalah supaya si OS Android itu bisa mengerti setting aplikasi kita. Setting aplikasi yang dimaksud ini adalah misalkan nama aplikasinya apa, dia pakai icon apa, lalu theme yang dipakai apa, lalu permission apa aja. Permission itu adalah untuk akses, misalkan akses internet, akses phonebook, akses itu perlu pakai permission, jadi supaya si OS Android itu tahu. Nah, nanti ada juga folder Java. Folder Java tuh isinya code kita. Nah, nanti di defaultnya dia akan membuat kelas namanya class main activity yang mengextend app component activity. Di sini ada method namanya onCreate. Nah, ini ya template-nya seperti ini. Nanti saya jelaskan apa. Intinya adalah method main itu adalah metode yang pertama kali dijalankan saat aplikasi itu dijalankan, si method main. Lalu ada juga folder REST drawable. Folder REST drawable itu isinya macam-macam image yang kita pakai. Jadi misalkan kita perlu gambar ini, atau perlu misalkan button ini, perlu icon ini, ya itu kita taruh di folder drawable. Nah, ini juga ada folder namanya folder REST layout. Folder REST layout ini berisi desain layout kita, baik itu activity, fragment, dialog, atau misalkan kita buat custom komponen, misalkan button dikomunikasikan dengan layout ini, nah itu semuanya teman-teman taruh di REST layout.xml. REST layout. Kemudian ada folder lagi namanya folder mipmap. Folder mipmap ini isinya adalah icon yang digunakan untuk launcher aplikasi kita. Lalu ada juga folder namanya folder values. Folder values ini isinya berbagai macam
konstanta. Jadi misalkan konstanta warna itu ditaruh di colors.xml. Jadi daripada teman-teman nanti di coding berkali-kali mendefine konstanta, misalkan warna merah muda, ya teman-teman bisa cukup sekali define di colors.xml, nanti tinggal dipanggil di code-nya. Lalu ini ada juga strings.xml. Kalau strings.xml ini untuk mendefine string atau teks. Seperti colors.xml, jadi teman-teman tidak perlu menaruh konstanta string satu persatu di code, bisa juga taruh di strings.xml, jadi nanti ngeditnya nggak capek, langsung edit sekali. Dan pakai strings.xml ini ada kelebihannya, yaitu waktu teman-teman nanti membuat aplikasi Android yang multi-language. Nah, untuk membuat aplikasi yang multi-language, Android Studio udah ada, dia punya tool untuk mentranslate string. Jadi nanti dia munculkan seperti tabel, misalkan kiri itu bahasa Indonesia, bahasa asli. Nanti misalkan teman-teman mau buat translasi bahasa Jerman, misalkan ya tinggal klik language-nya Jerman, nanti teman-teman tinggal isi, misalkan saya jadi apa atau keluar jadi apa. Nah, nanti waktu OS-nya itu ganti bahasa, ya tinggal ngikutin. Jadi teman-teman nggak perlu misalkan buat if else yang banyak seperti itu. Lalu ini ada stars.xml. Stars.xml itu untuk mendefine tema. Tema itu misalkan tema itu untuk mendefine warna secara global. Jadi misalkan activity ini background-nya warnanya apa, button-nya warnanya apa, status bar-nya warnanya apa. Itu teman-teman ya bisa sih sebenarnya define satu persatu di code, cuma itu kan capek, misalkan activity-nya misalkan ada puluhan. Nah, daripada capek-capek itu ya buat satu tema aja, define XML-nya, nanti tinggal dipanggil, ya semua nanti tampilannya konsisten sesuai tema yang sudah teman-teman buat. Oke. Ya, selesai. Ini karena masih belum coding, tapi nggak apa-apa deh. Yang penting sedikit-sedikit dulu, yang penting ngerti. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo Bang, Ya, ini kalau kita membuat kayak dem atau dat atau putih itu di sini di kalau XML. maaf, pertanyaannya kurang jelas. Boleh tolong diulangi atau diketik aja? Ini untuk buat kan kalau di website atau dan read ada tuh Bang, kayak tema terang itu dibuatnya di dalam XML ini. Ya,
Oke.